Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Ya, it's been a long time sejak aku ngupload video ya. Dan hari ini kita bakal bakal bahas tentang ya persiapan KSN atau UTBK ya tahun 2022 di materi elastisitas ya. Ini adalah salah satu materi yang sangat eksis for both KSN dan UTBK. Jadi mari kita langsung bahas soalnya aja. Nomor 1, saat harga barang 1000, jumlah barang yang ditawarkan 2000 unit. Katanya kalau harganya meningkat menjadi 1200, jumlah yang ditawarkan naik menjadi 2600 unit. Nah, berdasarkan data tersebut, sifat penawaran barang tersebut apa nih kategori elastisitasnya? Nah, kalau misalnya pengen mencari elastisitas, udah aku pernah buat ya videonya tentang elastisitas, insya Allah udah lengkap, nanti linknya aku simpan juga di bawah. Dan nanti kita punya 3 opsi rumus kan. Dan kalau dilihat dari data ini, kalau kalian udah perhatiin baik-baik, ya ini rumusnya yang paling relate, paling masuk akal untuk kita gunakan adalah rumus pertama ya, yang rumus paling common. Delta Q per delta P kali P1 per Q1. Nah, delta Q sendiri kita udah harus tahu ya, adalah Q2 kurang Q1, while delta P juga P2 kurang P1. Nah, untuk awalnya supaya lebih mudah kita identify dulu nih masing-masing ya. Data P dan Q-nya berapa sih masing-masing, P1, P2-nya. Nah, P1 harga pertama yang muncul adalah 1000 dan saat itu yang dibeli adalah yang ditawarkan ya, sebesar 2000 ya. Angka nolnya nggak cantik pemirsa. Habis itu, katanya apa? Ups, ya, aduh kok gini sih? Ternyata nih udah jarang nulis ya. Sorry, 2000 sini kali ya. Oke deh. Nah, katanya kalau harganya naik nih jadi 1200, ternyata penawarannya juga naik jadi 2600. Nah, ini kita mau cari delta dulu. Deltanya sekali lagi adalah proses pengurangan kejadian kedua kurang kejadian pertama ya. Jadi delta P itu adalah 1200 kurang 1000 dapatnya 200. 2600 kurang 2000 dapatnya 600 dong. Aduh. 600. Nah, dari data yang ada serta rumusnya kita udah bisa mencari nilai elastisitasnya ya. Coba kita masukin delta Q-nya adalah 600, delta P-nya berapa tuh? 200, kita kali dengan berapa sih P1-nya? P1-nya jelas ya, adalah 1000, while Q1-nya juga jelas 2000. Nah, kalau kayak gini sih saya disederhanain ya, supaya mudah karena kita nggak boleh pakai kalkulator. 0 dan 0, 0 dan 0. Nah, yang di atas 6 kali 1 masih ada 6, yang di bawah 2 kali 2 masih ada 4. Bisa kita sederhanain jadi, ya 3 per 2. Nah, kita cari angkanya, dan jawabannya sih cuma ada satu ya, yang 3 per 2. Dan yang udah benar itu juga masuk kategori elastis ya. Selama nilainya lebih besar dari 1, itu masuk kategori elastis. Oke, next nomor 2. Fungsi permintaan ada P sama dengan minus 2Q plus 12. Koefisien elastisitas kalau harganya lagi 8 itu berapa sih? Nah, di soal nomor 2 kita akan hijrah menggunakan rumus elastisitas yang lain ya. Pakainya yang rumus turunan Q dikali dengan P per Q. Ya, kalau kita lihat di soal sih yang paling available datanya cuma P doang ya, yang 8. Q aksen dan Q belum ada. Nah, kita cari Q aksen dulu. Q aksen kan tadi adalah turunan dari fungsi Q ya. Di sini kita punya fungsinya awalnya P sama dengan minus 2Q tambah 12. Supaya bisa dibuat turunannya ya. Jadi kita buat Q sama dengan dulu ya. Ini kan dia majuin ke depan jadi masih ada 12 min P gitu kan. Habis itu kita sederhanain jadi Q aja. Maka semua sisi yang ada di sebelah kanan kita bagi 2. 12 bagi 2 dapatnya 6. Min P bagi 2 dapatnya ya minus per 2P dong ya. Habis itu sisa kita turunkan terhadap P. Minus 6 kita turunkan terhadap P dapatnya 0. Minus 12P kita turunkan terhadap P dapatnya minus 12. Oke deh, selesai. Nah, nanti kan dia bakal taruh di bawah link di description box ya. Link-link yang relate untuk menjawab soal ini. Terutama sih kalian harus udah lancar di materi turunan ya. Habis itu kita udah dapat Q aksen, udah dapat P. Cari Q-nya gimana? Ya sebenarnya sederhana aja. Kita udah punya fungsi Q kan ya, yang 6 dikurang 1/2P. Kalian ganti aja P-nya jadi 8, nanti bakal dapat Q di waktu itu. Nah, jadi nanti dapatnya 1/2 kali 8 kan 4. Berarti 6 kurang 4 dapatnya ya 2 dong ya. Jadi di sisa dimasukin datanya Q aksen adalah minus 1/2. Dikali P, tadi udah jelas di soal 8. Q-nya tadi kita udah hitung dapatnya 4 ya. Kayak gitu.
Salah, 6 kurang 4 berapa? 2 dong ya. Gak fokus ya. Dapatnya 2 dong. Nah, sisa kita sederhanain ya. Minus 1 kali 8 dapatnya minus 8 per 4. Ini dapatnya minus 2 dong. Minus itu ingat ya, kategorinya menunjukkan dia permintaan. Tapi kalau ditanya tentang koefisiennya masuk kategori apa, kita masih tetap bilang ini adalah elastis yang diambil cuma nilai mutlaknya doang. Tonton video kali dia, tentang ini ya, tentang apa sih elastisitas, nanti insya Allah bakal bisa dipahami konsepnya. Jadi tadi minus 2, bagian B. Oke deh, lanjut nomor 3. Permintaan untuk barang-barang pokok itu bersifat apa? Ya, jadi walaupun kita memahami bahwa ada 5 jenis koefisien elastisitas nih teman-teman, tapi sebenarnya dalam dunia nyata yang paling mudah kita dapatkan ya cuma yang sifatnya elastis dan inelastis aja. Nah, salah satu cara untuk menotis mereka masuk kategori apa, lihat aja nih, semakin penting barang itu bagi kita, maka dia cenderung akan semakin inelastis. Nah, barang pokok penting nggak bagi kita? Ya, namanya barang pokok kita bakal susah hidup kan kalau nggak ada barang itu. Maka dia penting. Dan kalau kategorinya penting, dia sifatnya inelastis. Nah, kurva inelastis udah jelas, kan dia juga udah jelasin di video-video sebelumnya. Kurvanya akan cenderung apa teman-teman? Ya, cenderung tegak ya. Jadi bisa digambar kayak gini kali ya. Kurva permintaan yang inelastis tuh kayak gini. Dia tetap menurun tapi dia agak tegak ya. Jadi lumayan tegak, nggak datar-datar amat. Jadi jawabannya yang inelastis sehingga kurvanya berbentuk tegak. Yang mana dong? Iya, bagian D ya. Gitu. Nggak pas. Ya nggak apa-apa lah. Next, number 4. Bila besarnya koefisien elastisitas itu adalah 0,8, maka jadi kita cuma ada informasi elastisitasnya sebesar 0,8. Ini tipikal soal mencari jawaban mencari soal mencari jawaban ya, pokoknya kita harus uji opsi supaya bisa efektif nih pencarian jawabannya. Jadi intinya kita harus menguji semua opsi ini dan harus ketemu angkanya 0,8. Dan tadi udah kan dia mention di awal, kalau dia permintaan sebenarnya angka pastinya kalau kita masukkan dalam rumus itu adalah minus 0,8 ya. Jadi nyarinya nanti yang minus 0,8 gitu. Nah, kita bakal uji satu persatu ya. Kalau kita lihat sekilas ini rumusnya bagian pilihan jawabannya itu ada persen-persennya gitu. Maka nanti kita harus menggunakan rumus terakhir dari elastisitas harga yang juga udah akan dia jelasin di video-video kan dia udah banyak banget. Persentase delta Q kita bagi dengan persentase delta P. Dan ingat hasil jawabannya nanti harus minus 0,8. Nah, kita mulai coba di bagian A dulu nih ya. Katanya kenaikan harga sebesar 8%. Harga itu adalah P ya. Jadi kita buat aja kayak gini, naik 8%. Lalu akan menyebabkan jumlah barang yang diminta turun 10%. Turun 10%. Ingat angkanya harus dapetnya 0,8. Nah, kalau kalian hitung ini angkanya bukan 0,8 ya, tapi 1, sekian. Nggak usah nyari angka pasti karena kita juga tidak diminta angka pastinya. Ini wasting time aja kalau kalian hitung. Jadi intinya bagian A udah pasti salah. Lanjut, kita ke bagian B. Sama, rumusnya sama, caranya juga sama. Penurunan harga sebesar 1. Jadi ini harganya turun 1%. Menyebabkan jumlah barang yang diminta naik. Naik ya. 8%. Hati-hati dengan angkanya, jangan sampai ada yang salah. Nah, ini kalau kita sederhanain ini mati kan persennya. 8 bagi 1, 8. 1 naik, 1 turun, berarti nggak searah. Maka nilainya nanti negatif. Apakah ini jawabannya? Ya sayang sekali bukan. Kita butuhnya minus 0,8, bukan minus 8. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Next kita ke bagian C. E-nya sama dengan persen. Berapa tuh? Kenaikan harganya 10%. Terus katanya jumlah barang yang diminta naik 8%. Nah, ini soal KSN mau kayak gini ya, mantap banget. Ini tinggal disederhanain dulu, persen dan persen mati, dapatnya 8 bagi 10 kan 0,8 tuh. Apakah ini jawabannya? Kalian perhatiin sama-sama naik, maka jawabannya harusnya positif. Ingat, kita butuhnya yang minus 0,8. Jadi ini salah, secara perhitungan benar tapi konsep elastisitasnya nggak tepat. Next, poin D. Kalau poin D, kenaikan permintaan. Kan dia udah sangat sering bilang bahwa dalam rumus hukum permintaan dan penawaran kita tuh fokus pada jumlah, bukan permintaan atau penawaran. Beda ya antara
jumlah yang diminta dengan permintaan aja. Dan tidak boleh dalam rumus elastisitas itu langsung ke permintaan, tapi harus jumlah. Jadi nggak usah dilanjut, pasti dia salah. Lalu bagian E, apakah E yang jadi jawaban kita? Kita cek deh. Katanya penurunan harga sebesar berapa tuh? Harga sebesar 10, harga turun 10%. Katanya menyebabkan jumlah barang yang diminta naik. Naik berapa? 8%. Kita sederhanain, persennya mati, 8 bagi 10 0,8, 1 naik 1 turun berarti minus. Jadi udah ketemu jawabannya yang E. Ya, kayak gitu. Semoga bisa dipahami. Next, kita ke soal nomor 5. Katanya koefisien elastisitas silang, cross elasticity ya, udah juga kali dia buatin videonya dengan detail. Katanya nilainya 0,75. Cross elasticity itu lebih simpel ya. Poinnya nanti, elasticity yang cross ya, poinnya nanti hanya akan fokus kedua, nilainya positif atau negatif. Tetapi kita bisa pakai rumus nih. Nah, rumus elastisitas cross sebenarnya yang paling sering dan relate sama soal ini tuh yang ini ya. Oops. Persen delta Q juga dan persen delta P. Bedanya hati-hati. Kalau yang tadi ini misalnya barang X dan ini barang X untuk harga ya, elasticity price. Ini tuh elasticity untuk barang yang berbeda. Jadi misalnya ini X, ini Y, kayak gitu. Untuk dua barang yang berbeda. Tonton video kali dia biar lebih jelas insya Allah ya tentang cross elasticity. Jadi kurang lebih nomor 5 itu cara kerjanya sama dengan nomor 4 ya. Kita uji opsi satu persatu dan lihat hasilnya seperti apa. Nah, sekarang kita coba untuk bagian A dulu. Bagaimana, apakah udah benar ya? Sekali lagi misi kita mendapatkan nilai cross elasticity itu 0,75. Oke, kalau kita lihat nih poin A, gak ada persen-persennya. Nah gimana tuh? Apa dipaksain aja jadi persen? Nope, itu nggak boleh ya. Jadi rumusnya itu udah dari sononya harus persen, maka A itu nggak usah kita lanjut karena jawabannya nggak sesuai dengan standar gitu. Nah selanjutnya untuk bagian B katanya harga barang R naik. Nah jadi nggak ada aturan ya teman-teman ya. Misalnya ini barangnya P dan Q. Harus ya P itu harganya, R itu jumlahnya. Nggak harus ya, intinya sepakati aja bahwa itu harus menceritakan dua barang yang berbeda. Kalau di soalnya harga untuk R naik, jadi harganya di bawah. Harganya naik 7,5%. Maka nanti yang P itu pasti jumlah. Nah, jumlahnya katanya naik juga bertambah sebesar, salah. Kok kisi? Ya bertambah sebesar berapa? Ya 10%. Nah ini tadi sekali lagi misi kita mencari 0,75. Kalau kita lihat sekilas 10 bagi 7,5 itu nggak mungkin 0,75, pasti di atas 1. Jadi nggak usah dilanjut, nggak usah menghabiskan energi karena ini pasti salah. Next, lakukan hal yang sama untuk bagian C. Harga naik 1%, R-nya naik 1% si harga. Lalu katanya jumlah barang yang diminta berkurang 0,75%. Nah kalau kalian perhatiin, ini angkanya bener nih 0,75. Tapi hasilnya minus 0,75 karena satunya naik satu turun. Sementara kita pengen nyarinya yang positif. Jadi bukan C juga nih jawaban yang kita butuhkan. Next, harga turun 1%. Harga turun 1%. Lalu katanya apalagi tuh? Jumlah barang yang diminta juga berkurang 0,75. Nah, apakah ketemu jawabannya? Ya ini kalau dilihat sama-sama turun berarti positif dan hasil baginya juga 0,75. So, poin D adalah jawaban terbaik kita. Itu salah karena dia juga bicara permintaan. Sekali lagi kita bicaranya jumlah, bukan permintaan toh. Ya, semoga bisa dipahami. Next, katanya two goods that have a positive cross elasticity of demand are called. Jadi tadi ada kan dia mention ya, cross elasticity itu ada dua ya, ada yang sifatnya positif dan negatif. Kalau kedua barang itu elastisitas silangnya positif, berarti mereka saling substitusi ya. Udah kan dia jelasin berkali-kali, saling menggantikan. Let's say nggak ada kopi, nggak ada kopi ya, nggak ada kopi bisa teh kayak gitu ya. Nah sementara kalau negatif dia komplementer, saling melengkapi ya, temennya kopi ya misalnya gula kayak gitu. Nah kalau di sini ada two goods, ada dua barang yang cross elasticity-nya positif ya, udah jelas mereka substitutes, saling menggantikan. Lanjut, koefisien elastisitas harga permintaan 1,5. Itu artinya apa? Nah, elastisitas permintaan, ini harga ya, masih sama elastisitas harga permintaan.
itu sebesar 1,5. Tolong diperhatiin baik-baik ya. Walaupun nggak dikasih tahu, sekali lagi karena ini udah bicara permintaan, kita harus tahu bahwa ini aslinya nilai hitungannya nanti minus 1,5 ya. Dan Kanida mungkin gak wasting time lagi karena udah tahu caranya ya. Nanti kurang lebih sama dengan soal yang sebelumnya tadi. Nanti kalau kalian hitung baik-baik bakal ketemu angkanya, jawabannya di bagian D. Kita langsung uji aja ya. Bagian D katanya kalau harganya turun 1%, jadi harga kan di bawah tuh, turun 1%, maka menyebabkan jumlah barang yang diminta naik 1,5%. Kita bagi hasilnya 1,5 dan hasilnya negatif. Ya, kayak gitu. Kalian boleh uji nanti A sampai E, kalau misalnya ada yang gak jelas boleh nanti komen di ini aja ya, supaya kita bisa share. Next, nomor 8, suatu perusahaan menghasilkan barang pokok akan. Sekali lagi tadi barang pokok, barang yang sifatnya inelastis ya. Barang yang penting bagi kita. Kalau barangnya penting, harganya naik banyak, kita bakal nggak mau beli barang lagi nggak? Harga beras naik drastis, kita nggak bakal makan beras lagi nggak? Nggak ya, kita bakal tetap makan beras, makan nasi, mungkin tetap 3 kali sehari walaupun harganya naiknya sangat tidak masuk akal. Artinya apa? Bagi kalian yang mau nakal ya dalam tanda kutip ya, kalau mau menaikkan penerimaan kalian, omset kasar kalian ya, omset kalian, itu lakukan saja penaikan harga. Karena dijamin orang akan tetap beli sehingga total revenue kalian bakal tetap meningkat. Ini sekali lagi total revenue itu didapatkan dari P dan Q ya. Jadi P-nya naik banyak, Q-nya juga turunnya sedikit aja. Jadi nggak signifikan. Jadi makanya nanti TR itu bakal tetap naik. TR naik bukan berarti laba naik ya. Jadi yang cuma di make sure di ekonomi cuma total revenue alias ya penerimaan total. Jadi kalau kalian perhatiin baik-baik, jawaban untuk nomor 8 itu adalah kita harus menaikkan harga jual agar penerimaan total meningkat. Gak ada jaminan laba pasti meningkat. Oke? Seperti itu. Nah, kita ke nomor 9. Hubungan barang X dan Y saling menggantikan. Nah, tadi udah jelas kalau dia substitusi maka elastisitas kursnya harus bernilai positif. Nah, mana jawabannya? Iya, jawabannya jelas banget di bagian A ya. Oke deh. Nah, suatu barang dikatakan barang inferior. Jadi, kalau di ekonomi kita bicara di materi elastisitas pendapatan, udah akan dia jelasin juga, sangat lengkap insya Allah. Jadi kalau misalnya kita bicara elastisitas pendapatan ya, income elasticity itu ada beberapa jenis barang tuh. Atau bisa buat kayak gini aja ya, biasanya kan ini buatin garis kali. Astagfirullah. Tahan nafas. Nah, itu ada batasnya gitu. Ini 0, ini 1 ya. Kalau barangnya antara 0 dan 1 berarti angkanya 0, ya gitu ya. Itu kita bisa fixkan barangnya barang pokok. Tapi kalau barangnya di atas 1 dia barang mewah. Nah, terus kalau di bawah 0 berarti angkanya minus kan ya, ke sini gitu ya. Itu di ekonomi kita sebutnya barang inferior. Nah, terakhir kalau barangnya bernilai positif dari angka di atas 0 pokoknya nggak tahu berapa angka pastinya, pokoknya selama dia positif itu kita sebut sebagai barang normal. Ya, jadi ini bicara tentang elastisitas pendapatan. Udah kan ide buat videonya secara detail, nanti kalian bisa tonton ya. Nah, kalau dia barang inferior berarti nilai elastisitasnya minus ya, di bawah dari 0. Maka mana jawabannya? Ya, elastisitas pendapatan yang negatif. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita ke nomor 11 nih. Ada fungsi penawaran, lalu ada harganya P-nya. Nah, ini sama banget ya kurang lebih, tapi ini penawaran. Nah, kita tulis dulu persamaannya ya. P 200 tambah 50 Ki. Kita buat sama tadi 50 Ki ya, sama dengan berarti ya P kurang 200 kan. Habis itu kita buat Ki sama dengan berarti 1/50 P kurang 200 bagi 50 dapatnya 4 dong. Habis itu sisa kita buat turunannya ya. Ki aksen 1/50 P turunan terhadap P masih 100/50. Min 4 diturunkan terhadap P dapatnya 0. Ya, dan kita tulis ulang rumusnya ya tadi Ki aksen kali P per Ki. Ki aksen kita udah ketemu berapa? Iya, 1/50. P-nya ketemunya berapa tadi? Ada di soal 400. Q-nya gimana tuh Kak? Sama caranya tadi kita substitusi nilai P ke dalam persamaan. Ini jadi 400. 400 bagi 50 dapatnya 8. Kurang 4 ya dapatnya 4 ya.
kayak gini. Ya udah, kita tinggal selesaikan deh. Ini kita tewasin, dapatnya 40 yang di atas, terus yang di bawah dapatnya 20. 40 bagi 20 dapatnya 2 dong. Ya, kalau 2 itu lebih besar dari 1 elastis. Tapi di soal langsung aja kita memilih yang jawabannya 2,0. Jawabannya yang bagian E. Next, nomor 12, diketahui fungsi permintaan seperti ini. 500 kurang 4 Q, lalu harga barang mengalami penaikan dari 400 menjadi 450. Nah, sebenarnya ini caranya kurang lebih sama dengan soal pertama tadi, tapi ini lebih ke kita harus rajin mencari data P1 Q1 karena datanya nggak lengkap ya. Jadi kita nggak pakai turunan. Kalau turunan itu teman-teman, kalau cuma satu harga yang kita ketahui. Sementara ini ada harganya ada 2. Jadi kita buatin aja dulu ya P dan Q-nya. Di soal udah jelas P-nya 400 lalu berubah menjadi 450. Kita cari Q-nya berdasarkan fungsi dari sini. Nah, kan dia tulis ulang dulu P-nya 500 kurang 4 Q ya kan. Kalau dibuat ini 4 Q, ini 500 kurang P gitu ya. Kalau Q 500 bagi berapa sih? 500 bagi ini kan 500 bagi 4 berapa ya? 125. Oke, terus min P bagi 4 seperempat ya kan, seperempat P. Ini fungsi Q-nya. Jadi kalau mau nyari Q nanti tinggal kita substitusi. Misalnya P-nya 400, ganti P jadi 400. Ini kan 400 bagi 4, 100 kan. 125 bagi 100, kurang 100 dapatnya 25 dong. Lakukan hal yang sama, 450 kalian bagi 4. 450 bagi 4 berapa tuh? Ya, 12,5 ya. Nah, sekarang jadi dapatnya berapa nih? 112,5. Nah, jadi kalau di sini 125 kurang 112,5 dapatnya ya sisa 12,5 selisihnya. Kayak gini, 12, astagfirullah, apa yang terjadi? Sisa 12,5. Ya udah, kita masukin cari deltanya dulu. Ini deltanya 50, kalau ini deltanya minus 12,5. Kok tulisannya aneh ya? Nah, kita buat ke sini kali. Sekali lagi ingat ya teman-teman, mencari delta itu dari kejadian kedua kurang kejadian pertama. Oke deh, kita masukkan dalam rumus delta Q per delta P minus 12,5 per delta P 50 kali P1 400 kali Q1 25. Nah, ini udah bisa kita sederhanain. Ini dan ini kan dapatnya 2 nih ya. Terus di atas masih ada 400, yang di bawah 50 kali 2 kan 100 tuh ya. Oke deh, kita bagi dapatnya 4. Nah, 4 itu greater than 1, jadi nilainya elastis. Lebih besar dari 1. Elastis. Oke deh, kita lanjut. Soal nomor 13. When demand is elastic, an increase in price will cause. Kalau kalian perhatiin, kalau tadi barangnya inelastis, TR-nya bakal meningkat kalau harganya dinaikkan. Nah, karena ini barangnya elastis, which is itu kebalikan dari inelastis, maka kenaikan harga itu justru berakibat negatif. Karena akan bikin total revenue-nya itu berkurang. Sekali lagi, cuma total revenue, tidak dipastikan ke labanya. Jadi jawabannya a decrease on total revenue. Sampai situ aja, part C. Oke, kayak gitu. Lanjut ke nomor 14. Koefisien elastisitas. Nah, ini kita tinggal buat delta-deltanya dulu. Ini deltanya 2000, delta P-nya, delta Q ini 100. Ya udah, kita buat kalau masukkan ke dalam rumus ya. Delta Q-nya berapa? 100. Delta P-nya 100 sih, minus 100 ya kan, harus fokus. Terus delta P-nya 2000, P1-nya 4000, Q1-nya 500. Ya udah, kita sisa mati-matiin aja nolnya dulu. Nolnya yang di atas masih ada berapa teman-teman? Ya, di atas masih ada 4, minus 4 ya. 2 kali 5 dapatnya 10. Ini minus 0,4. Sekali lagi minus itu cuma identitas bahwa kita lagi bicara tentang demand. Dan emang benar kalau kita lihat dari soal juga bicaranya permintaan. Dan yang diambil cuma nilai mutlaknya aja 0,4 atau kategorinya inelastis. Jadi jawabannya yang delta. Next, number 15. Elastisitas silang bertanda negatif. Tadi udah jelas banget, maka mereka saling melengkapi. Istilahnya komplementer. Untuk menghitung cross elasticity, elastisitas silang soal di atas, kita bisa rumusnya berapa? Sebenarnya juga bisa pakai 3 rumus, tapi yang paling common mungkin yang tadi kali ya.
Udah akan Ida jelasin. Dan sesuai dengan rumus persen-persen. Tadi kan Ida udah sebut ya. Persentase perubahan suatu barang dengan barang yang lain. Jadi misalnya ini kan dia sebut X, ini jadi Y. X dan Y bisa banget diganti ya. Atau bisa posisinya X yang jadi P. X milik P, Y milik Y. Gak masalah, yang penting harus dua barang. Kayak gitu. Jadi kita lihat aja persentase permintaan NOP. Kita bicaranya jumlah. Terus yang persentase perubahan harga barang X dibagi persentase perubahan harga, nggak boleh harga. Dua-duanya ya. Jumlah dengan harga, boleh nggak? Jumlah dibagi dengan harga. Nah, benarkah jawabannya? Ya, perhatiin jumlah dibagi harga. Jadi jawabannya yang C, udah jelas. Nah, barang pokok bersifat apa? Inelastik. Terus, agar TR-nya meningkat, harganya dinaikkan. Sekali lagi, selesai sampai total revenue aja. Nggak boleh sampai laba. Jadi jawabannya yang bagian A. Ini BTW kalau diambil soalnya dari kumpulan soal KSN dan UTBK ya. Jadi mungkin ada yang mirip-mirip gitu ya. Emang kayak gitu konsepnya. Suppose there is a 6% increase in price of good X, resulting in a 6% decrease in the quantity of X demanded. Jadi ini katanya si price-nya si X itu naik berapa persen? Ya naik 6%. Udah harus tahu ya P yang dibawa. Terus katanya juga bakal resulting 6% decrease. Jadi ada penurunan 6% di jumlahnya. Nah ini udah jelas kalau dibagi dapatnya ya 1 minus karena dia permintaan. Demand kan. Jadi udah jelas jawabannya 1 aja. Langsung ya, gak usah lama-lama. Pernyataan yang tepat mengenai elastis permintaan. Permintaan barang pokok cenderung elastis. Salah, inelastis ya. Semakin curam. Curam itu nama lain dari landai ya. Oh kok curam nama lain dari landai sih? Lawan dari landai, sorry. Ini curam, ini landai. Kelihatan ya, ini curam atau tegak mungkin, ini landai agak datar. Sekali lagi kalau curam itu barangnya inelastis ya. Nah, berarti kalau landai dia ya cenderung elastik. Kita lihat bagian B. Semakin curam, semakin inelastis. Benar nggak? Ya benar. Itu jawabannya. Bagian B. Nanti kalian bisa cek CDE juga pasti jawabannya tidak salah. Tidak salah. Tidak tepat. Kayak gitu. Next, semoga masih bertahan. Penawaran yang inelastis cenderung memiliki kurva yang inelastis. Sudah jelas ditulis di atas itu cenderung curam atau biasanya tegak ya. Tadi udah kan dia mention. Nomor 21. Permintaan suatu barang inelastis sempurna. Inelastis aja kurang dari 0, tapi kalau udah perfect nilainya tepat sama dengan 0 ya. Dicek lagi materinya, dinonton video kandidat tentang ini supaya lebih jelas. Elastisitas mobil dan bensin. Kita harus tahu dulu mereka saling melengkapi atau saling menggantikan. Ya jawabannya saling melengkapi ya. Dan kalau nilainya pasti negatif kalau dia komplementer. Jadi bagian A. Next, nomor 23. Susunlah angka elastisitas mulai dari yang paling tinggi ya. Tertinggi. Jadi kan kalau tinggi itu berarti lebih besar dari 1 ya. Semakin kecil angkanya semakin inelastis. Tadi apa clue-nya? Kalau mau nggak bingung ya. Semakin inelastis berarti semakin pokok. Nah, karena yang ditanyain ini yang tertinggi, berarti semakin elastis. Yang mana yang paling elastis di antara 3 barang ini paling tidak penting lah ya. Jawabannya ya yang nomor 3 dulu kan. Setelah itu pakaian lalu beras. Ya. Jadi jawabannya 3, 1, lalu 2. Mana tuh? Iya, jawabannya di bagian B ya. 3, 1, 2, benar gak sih? Bentar. Kita cek dulu. Iya, 3, 1, 2. Ini harus perhatiin ya. Mulai dari yang tertinggi ya. Berarti udah yang paling elastis. Mana sih jawabannya? Yang B. 3, 1, 2. Oke deh. Terus nomor 24. Kurva permintaan pasar pada monopolistik. Monopolistik itu kurvanya kayak gini teman-teman. Di kurvanya ini I dan ini P. Kurva permintaannya tuh kayak gini. Kalau monopolistik ya. Swing. Ini kurva permintaannya. Cenderung. Nah, kalau kalian lihat gambar kandidat tadi dia cenderung landai ya. Maka bersifat cenderung elastis. Karena barangnya banyak banget pesaingnya ya. Kayak gitu.
Nilai elastisitas pendapatan barang mewah. Barang mewah udah dijelasin tadi di atas ya. Ada di kategori gimana sih? Barang mewah di atas 1 pastinya ya. Jadi jawabannya lebih dari 1. Oke deh. Ya, itu video kali ini. Semoga kalian tetap bertahan sampai akhir. Apakah menurut kalian video kayak gini itu lumayan bagus? Maksudnya kan dia buatin per chapter atau kita gabung aja? Boleh kalian ya berikan pandangan kalian supaya Kanidia bisa buat video yang lebih bermanfaat buat banyak orang. Thank you udah men-support Kanidia sampai saat ini. Boleh di-share ke teman-temannya biar kita bisa saling berbagi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di video Kanidia yang lain. Assalamualaikum.